Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia pasti selalu menjaga dan melindungi kita di akhir bulan ini. Ya, kalau kita sudah melewati bulan ini dengan baik, saya yakin sampai selamanya Tuhan akan tetap baik dan menyertai kita. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita percaya ibadah hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan ada. Dia adalah pribadi yang ajaib. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau adalah kami Tuhan. Betapa kami mengasihimu. Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Engkau adalah Allah kami yang hidup. Setiap langkah hidup kami, Engkau yang atur. Tuhan, terima kasih sampai hari ini. Kalau kami masih sehat, kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan beribadah. Tuhan, ini anugerah yang besar. Kami mau melakukannya dengan hidup yang benar di hadapan-Mu.
Kami kerjakan ini dengan kasih kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua. Urapi hamba-hamba-Mu. Urapi Tuhan. Dan biarlah semua umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah online ini, hamba-Mu percaya Engkau ada bersama dengan setiap pribadi umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu yakin kalau ada yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan tolong kami, beri kami kekuatan. Dan kami percaya hari ini Tuhan, firman akan menjadi jawaban dalam hidup kami. Pujian penyembahan yang dinaikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang menyempurnakan sehingga semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua, kami yang haus dan lapar akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami awali ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua yang siap diberkati oleh ibadah ini katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kebaikan Tuhan terus menyertai setiap kehidupan kita, amin. Mari saya mengajak semua bangkit berdiri. Dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, kita memuji Tuhan sebab Dia Allah yang baik. Dia mengasihi kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Mari semuanya bersorak buat Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Oh, soraklah haleluya. Kami bersorak Tuhan, amin. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mari lebih lagi katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah Amin. oh, Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, tetap naikkan ucapan syukur. Karena saya percaya di saat kita bersyukur, ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya, Sebab Kaulah menara kami Tuhan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kau ajaib, kau Allah yang luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dalam hidup kita, amin. Karena itu mari kita mau percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang maha kuasa, yang menyertai setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus
cemas, Dia memberkatiku. Sama-sama katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Engkau memberkatiku Tuhan. Panggil namanya El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.
mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengasihi setiap hidup kami Tuhan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Apapun Tuhan yang kami hadapi hari-hari ini, situasi yang sulit sekalipun Tuhan, kami tidak takut Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya ketika kami percaya kepada Engkau, kami akan melihat kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Kami akan melihat bahwa Engkau memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah hidup kami mau tetap percaya sungguh kepada Engkau. Sebentar firman-Mu akan disampaikan Tuhan. Biarlah Engkau berbicara buat setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Supaya kami tetap kuat Tuhan. Supaya kami tetap percaya kepada Engkau. Karena hanya Engkau yang memberikan kami kemenangan. Hanya Engkau yang sanggup menjawab setiap Tuhan persoalan masalah dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Biarlah pengurapan Allah turun dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga setiap Tuhan firman Tuhan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan benar-benar penuh dengan urapan Allah. Bahkan setiap kami yang mendengar, kami boleh diberkati. Bahkan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih tim Praise and Worship. Saya percaya bahwa ketika kita menyembah Tuhan, ya bersama-sama Tuhan itu juga hadir bersama-sama dengan saudara dimanapun saudara berada, baik yang ada di rumah maupun mungkin dimanapun saudara berada yang menyaksikan ibadah online ini. Puji Tuhan, saudara siapkan tanah hati yang terbaik, saudara boleh siapkan catatan ya, tapi yang terpenting adalah tanah hati ini, tanah hati yang terbaik karena firman Tuhan itu saya selalu percaya bahwa itu adalah benih yang ditaburkan. Kalau dia jatuh ke tanah yang baik, dia akan tumbuh, berakar, dia subur, dan itu akan mendatangkan keuntungan buat saudara. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saya berdoa setiap kali saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, saya istilahnya itu take it seriously. Saya berdoa sama Tuhan. Ya, jangan sampai ketika saya kasih firman, saya sendiri ditolak gitu ya, atau bukan dari hati Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya selalu percaya bahwa Tuhan itu berbicara di dalam keseharian kita. Ya, Tuhan itu selalu dia ngomong. Tuhan itu bukan Tuhan yang diem, bukan Tuhan yang cuekin. Manusia itu mungkin pimpinan kita, namanya manusia, mungkin tidak ada selalu bersama dengan kita. Bisa saja dia nggak ngomong sama kita dalam jangka waktu tertentu. Tapi bagi saya selalu percaya bahwa Tuhan itu dia berbicara di dalam setiap keseharian kita, mulai dari kita bangun tidur, lagi tidur aja dikasih mimpi bisa gitu ya. Apalagi bangun tidur, berjalan, bekerja ya, Tuhan berbicara. Dan Tuhan itu dapat memakai situasi dan kondisi sehari-hari untuk berbicara kepada kita dan belajar tentang kehidupan. Ya, dan di dalam minggu-minggu ini ada beberapa hal, ada 3 hal yang terjadi dalam keseharian saya yang membuat saya merasa Tuhan ingin bicara kepada saya dalam hal ini. Ya, tentunya kita harus belajar untuk peka. Ya, kalau sesuatu hal itu datang kepada kita berulang kali, itu tandanya Tuhan lagi mau ngomong sama kita. Ya, tapi kalau kita nggak gubris, bisa saja lewat begitu saja. Tetapi kairosnya Tuhan itu, waktunya Tuhan itu ketika dia lagi mau ngomong sama kita, itu bisa lewat. Dan berkatnya pun bisa lewat. Ya. Dan pada saat ini saya ingin bagikan hal ini juga kepada saudara, tentang hal yang Tuhan mau ngomong sama saya, dan saya juga percaya bahwa ini juga penting bagi setiap kita, ya anak-anak Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya punya sahabat, salah seorang sahabat saya, ya, seorang hamba Tuhan juga, tapi dia juga wirausaha, ya, dan dia ada di Jakarta, dia juga seorang pemain musik. Kami sudah berteman sekian lama, ya, mungkin 15 tahun lebih ya,
Lalu kemudian kita sering ngobrol lewat WA ya, lewat kadang-kadang video call, kadang-kadang kita di masa ini banyak di rumah suka jamming bareng musik ya, walaupun lewat video call, tetapi dari kurang lebih 3 atau 4 bulan lalu, pokoknya di awal-awal COVID-19 ini mulai merebak ya, dia katakan kepada saya begini, ayo kita komit untuk setiap jam 8 malam kita berdoa. Ini jauh ya sebelum rame-rame seperti sekarang, 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Ya, dia katakan setiap jam 8 malam kita doa bareng. Gak usah lama-lama, mungkin dia nggak tetapkan waktu, kalau tiba-tiba tergerak, mau lama silahkan, tapi minimal 5 menit. Dia bilang paling enggak konstan 5 menit kita berdoa. Dia katakan begitu. Tadi saya bilang oke, iya. Dan ya karena kesibukan, kadang-kadang bolong, kadang-kadang juga nggak sempet, ya, kadang-kadang juga males. Tapi itu kita lakukan. Tetapi apa yang menjadi menjadi pelajaran buat saya, sejak dia katakan itu adalah setiap jam 8 malam, tidak pernah tidak. Jadi pasti. Ini sampai saat ini pasti nanti jam 8 malam dia juga kirimkan ke saya. Dia kirim WA, ayo brother kita berdoa. Singkat aja, ayo brother kita berdoa. Pertama-tama oke, ya. Kedua oke, ketiga lama-lama saya melihat, konstan sekali ya. Konstan sekali, selalu setiap hari. Enggak pernah enggak. Pokoknya pasti ada aja di handphone saya, ya, WA-nya, ayo brother kita berdoa. Ya, sehingga saya yang tadinya mungkin agak bolong-bolong, tapi karena itu mau nggak mau saya jadi wah, karena selalu diingetin gitu ya, selalu diingetin, akhirnya saya juga ambil bagian ya untuk coba selalu berdoa. Nah lalu yang kedua, jadi itu yang pertama, yang kedua teman saya juga ya, seorang sahabat saya juga, yang ini kedua orang ini adalah sahabat yang saya selalu ada ya gitu ya buat kita sama-sama. Kalau saya ke Jakarta, dia itu selalu ajak saya makan ke tempat-tempat yang halal bagi orang percaya gitu ya. Ke tempat-tempat yang makan mie-nya enak banget, mie campur, nasi campur, segala macam. Dia orangnya suka makan, orangnya tinggi besar. Ya, tinggi besar, sehat gitu ya, sehat, kelihatan orang kalau lihat dia sehat nih. Ya. Lalu suatu saat waktu terakhir saya ada di Jakarta, habis kita makan mie ya, mie yang halal bagi orang percaya tadi. Terus setelah itu di mobil, karena dia badannya gede, saya iseng-iseng, saya tanya namanya, kita diet yuk. Gitu. Karena saya tahu nggak mungkin lah buat dia gitu ya. Soalnya kamu kan, dia juga seorang hamba Tuhan ya, dari satu gereja karismatik, dan dia juga pemimpin di sana. Dia bilang, ayo. Awalnya saya tuh cuma bercanda gitu ya. Tapi kemudian rupanya dia anggap itu serius. Dan sejak saat itu, lalu saya kembali ke Surabaya ya, melayani, dan sejak saat itu dia hampir setiap minggu ya, mungkin seminggu 3 kali dia posting di IG-nya jam tangannya itu yang ada berapa kilometer lari, ada tulisannya konsisten 5 kilo ya, 2 kilo, 3 kilo gitu. Saya tadinya, mau pamer nih gitu. Lihat lagi, tapi karena terus-menerus sampai sekarang nanti malam nih saya juga dapat lagi nih pasti nih. Gambar dia lagi keringetan gitu. Setiap malam dia kasih gambar itu ya, saya jadi nervous gitu ya. Wah ini saya yang ngajakin, karena saya bilang kalau yang menang dalam 3 bulan kita turun segini, yang menang nanti traktir apa aja yang dia mau gitu ya. Itu dari saya. Sehingga saya juga, waduh, karena ini saya juga jadi semangat gitu, karena dia track gitu. Kamu berapa sekarang beratnya? Nanti minggu depan kita ukur lagi ya. Dia tulis rapi-rapi, baik gitu. Sehingga saya jadi terdorong, konsisten. Dan saudara, dan yang ketiga nih ya. Yang ketiga ada belum lama ini, kurang lebih 1 minggu ada satu jemaat yang datang konseling. Dan dia ceritakan permasalahannya, dia ceritakan apa yang dia alami, dan saya doakan, saya nasihati,
dengan firman Tuhan. Tetapi kemudian dia mulai ceritakan lebih banyak lagi sehingga saya bilang ayo saya ceritain boleh nggak kepada Bapak dan Ibu Gembala. Ya, karena apa yang kamu alami kita butuh doa yang banyak, dukungan doa yang banyak. Dan dia katakan iya nggak apa-apa, oke. Ya udah, singkat cerita kurang lebih beberapa hari yang lalu gitu saya dengan Bapak Gembala kita doain dia gitu. Kita doain dia, kita konseling ya, dia cerita panjang lebar ya, lalu kemudian kita doakan. Tetapi di tengah-tengah pelayanan kita mendoakan dia, Bapak Gembala kisahkan ada satu mimpi dari seorang hamba Tuhan yang terkenal. Namanya tidak asing buat kita pasti, namanya Benny Hinn. Ya mungkin saudara juga pernah dengar, tetapi Bapak Gembala katakan Benny Hinn ini dia mimpi, Benny Hinn ya, seorang yang hebat, ya seorang yang luar biasa Tuhan pakai, tapi juga sudah menjadi rahasia umum, ya. Jadi saya juga nggak apa-apa lah, saya cerita ini karena ada di internet di mana-mana ada. Dia punya sedikit masalah dengan keluarganya, walaupun sekarang sudah pulih, ya. Tetapi dia punya sedikit masalah, sehingga suatu saat dia bermimpi dan dia ceritakan ini ke umum, ya. Dia katakan dia mimpi dia ada di satu antrian, jadi ada Tuhan di sana dan ada satu pemain keyboard, ya. Dan ketika ada orang, ada malaikat yang mencatat gitu ya, jadi ketika Tuhan ini bilang begini, maka orang ini masuk, pintu gerbang itu terbuka, orang ini masuk. Jadi dia tunduk lagi, Allah ini tunduk lagi, orang itu masuk. Nah hingga sampai kepada Benny Hinn ini, ya di baris Benny Hinn ini. Jadi sebelum itu ada satu orang yang di situ di dalam mimpinya dikatakan Tuhan itu bilang begini. Dan ketika Tuhan bilang begini, musiknya itu jadi lain, lalu ada dua orang besar yang menjemput orang ini, tapi pintu gerbang itu tidak terbuka. Ya, kemudian ketika tiba di Benny Hinn, ketika Benny Hinn lihat kepada Tuhannya ini, ya kepada orang besar ini yang penuh otoritas yang saya percaya itu adalah Allah sendiri, ketika mau memberikan kode antara tidak dan iya, jadi baru mau tiba-tiba dia terbangun. Dan ketika dia terbangun, ada satu suara. Ini ya apa yang Bapak Gembala katakan, ada satu suara yang terdengar dan saya percaya ini adalah benar adanya, ya. Yang berkata kepada dia dalam bahasa Inggris, I am watching you, don't blow it up. Artinya saya memperhatikan kamu, jangan dikacaukan, jangan kamu kacaukan. Saudara, saya percaya bahwa mungkin tadinya taruhlah seorang hamba Tuhan ini dia ada di dalam pelayanan atau di dalam kehidupan yang berkenan di dalam Tuhan. Ya, tetapi kemudian mungkin dia tidak masuk radarnya Tuhan karena sudah aman orang ini. Tetapi kemudian mungkin terjadi sesuatu yang kita nggak tahu. Selama kita masih manusia, kita masih penuh dengan kekurangan, ya tadi itu mungkin salah satunya yang pernah menjadi masalah dalam kehidupannya, sehingga membuat Tuhan itu berpaling. Wah, ini kayaknya harus saya perhatikan nih. Bukankah kita demikian ya? Kalau kita lihat orang yang baik-baik, ya udah aman lah dia. Tapi ketika kita mulai melihat dia mulai nggak benar, kita mulai melihat dia agak sedikit salah, kita pasti akan langsung memperhatikan. Wah, saya harus perhatikan kamu nih, I'm watching you nih. Karena ketika kamu salah, saya harus tangkap, saya harus kasih tahu. Nah inilah yang terjadi. Tuhan bilang di dalam mimpinya, I'm watching you. Saya memperhatikan kamu loh. Jangan sampai apa yang kamu sudah buat dari dulu, mujizat, itu menjadi berantakan karena satu hal yang gak berkenan. Ada istilah ya, nila setitik, susu sebelanga dirusak nila setitik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hal ini juga Bapak Gembala katakan ada, ini saya baru dengar ya, point of no return. Dan itu merema banget apa yang kita sedang konseling tapi yang jadi rema saya gitu ya. Point of no return di mana point of no return ini adalah diumpamakan, dianalogikan seperti kapal laut ya, yang di depan itu ada jurang. Di depan ada jurang dan kapal ini akan sedikit berlayar ya menuju jurang itu, tapi ketika dia sadar bahwa itu arah yang salah dan akan masuk ke jurang, maka kapal itu bisa berbelok. Kapal itu bisa berbelok sehingga selamat. Tapi ada yang namanya point of no return. Satu poin di mana kita nggak bisa kembali.
adalah ketika kita sudah masuk ke poin itu, walaupun kita belokkan kapalnya, tapi udah nggak sempet. Walaupun pada saat itu dia belum masuk jurang, tapi udah nggak sempet. Ada kisahnya tuh di ketika Firaun, dia Tuhan keraskan hatinya, ya, udah nggak sempet lagi untuk belok, sehingga dia pasti akan masuk. Walaupun pada saat itu belum masuk jurang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari ketiga hal ini, ya dari teman saya yang setiap hari dia kirim WA tentang ajak berdoa, lalu teman saya yang dia secara konstan dia kirim progresnya dia ketika dia lakukan sesuatu untuk badannya, lalu dengan apa yang Bapak Gembala katakan tentang seorang hamba Tuhan yang bermimpi, sehingga saya mengambil satu kesimpulan, Tuhan mau bicara kepada saya tentang konsistensi. Dan inilah yang saya rindu untuk bagikan kepada kita semua, konsistensi. Konsistensi itu apa sih? Konsistensi itu adalah tegas, tidak berubah-ubah, dan fokus. Sekali lagi, konsistensi adalah tegas, tidak berubah-ubah, tetapi juga fokus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua mengenal peribahasa, ya. Sedikit demi sedikit, lama-lama, pasti saudara langsung jawab di rumah, menjadi bukit. Kita sudah kenal semua. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali orang mengartikan ini adalah hal menabung. Tetapi saya percaya bahwa ini juga bukan bicara dalam hal uang menabung. Tapi ini juga dapat berbicara tentang sifat-sifat kita, dapat berbicara tentang hal-hal di dalam kehidupan kita yang sedikit demi sedikit kita mesti ubah supaya itu bisa jadi sesuatu yang kelihatan. Ada lagu yang dulu lagu lama, mungkin sedikit yang tahu. Sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku. Ya, nanti kita nyanyi lagu itu. Ya, tetapi ada pujian berkata sedikit demi sedikit, tetapi konstan, tetapi konsisten, sedikit demi sedikit. Dan ketika peribahasa ini berkata sedikit demi sedikit menjadi bukit, itu bukan saja nilai yang ada di dunia, saudara. Saya nggak mau mengambil khotbah dari nilai yang ada di dunia, karena saya tahu saya punya nilai yang lebih solid, yang lebih mantep itu ya firman Tuhan ini, ya. Amsal 13 ayat 11 bilang begini, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Dan sekali lagi ini bukan saja bicara soal uang, bukan saja bicara soal materi, kaya di dalam karakter, kaya di dalam sifat kita, ya. Kaya di dalam pengetahuan, sesuatu yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, ya. Ada banyak orang yang tiba-tiba langsung banyak, dia nggak siap, sehingga jadi berkurang, hidupnya malah jadi nggak kebenaran. Tetapi sesuatu yang sedikit demi sedikit, nah saudara, sedikit demi sedikit ini artinya apa? Ada waktu, ya. Kalau langsung banyak, langsung gede, nggak ada waktunya, sekejap. Tapi kalau bicara soal sedikit demi sedikit, itu artinya ada tenggang waktu, ya. Ada tenggang waktu, dan di dalam tenggang waktunya ini ada yang namanya proses. Nah, ini kenapa orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit dia akan menghargai ketika dia punya banyak. Karena dia mengalami prosesnya ini. Dia melihat keringatnya ini, kristalisasi keringat kata orang. Keringatnya ini apa yang dia sudah lakukan, dia lihat. Jadi nggak instan. Nah saudara, yang instan itu biasanya tuh nggak lama tuh. Ya. Tetapi yang sedikit demi sedikit, karena ada waktu ini dia terproses. Dan orang yang proses itu dia akan jadi jadi tahan uji. Dia akan jadi kuat. Karena ada prosesnya. Ketika kita bertahan, kita akan memetik hasilnya. Dan hasilnya itu akan bertahan lama dan mungkin akan selamanya karena kita menjalani proses yang ada di dalamnya. Saudara,
ada banyak dari kita ya, masalah itu besar sekali ya. Bahkan ada istilah-istilah yang banyak dipakai, itu yang sering kali kita hamba Tuhan itu sering ketemu kalau lagi konseling. Masalah saya Pak Pendeta seperti benang kusut. Wah, tukang jahit kali ya, benang kusut. Seperti benang kusut, nggak bisa diurai. Masalah saya seperti, nah ini saya bingung nih siapa yang bikin ungkapan ini. Masalah saya seperti lingkaran setan. Nah kayak gimana lagi tuh lingkaran setan bentuknya? Ada yang udah pernah lihat kali ya? Seperti lingkaran setan gak bisa keluar. Ada lagi istilah masalah saya itu seperti, saya pernah nih, belum lama ini, seperti ayam dan telur. Hah, ayam dan telur? Kalau saya ayam dan telur saya makan. Tapi masalahnya seperti ayam dan telur, karena apa? Ini soalnya dia begini. Nanti yang suaminya jawab lagi, karena kamu begini. Loh saya begini karena kamu begini. Dijawab lagi karena, ya gak ketahuan. Ayam dan telur mana yang lebih dulu gitu ya. Never ending problem katanya. Problema yang gak pernah habis-habisnya. Nah orang itu bisa frustrasi karena dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya yang besar. Ya, minggu lalu Bapak Gembala itu firman masalah yang besar seperti gunung. Ya, ketika ini ditayangkan nanti itu minggu lalu. Ya, orang bisa frustrasi karena tidak bisa menyelesaikan masalahnya yang besar, yang kadang-kadang kita juga sih yang pelihara sampai jadi besar. Saya selalu percaya bahwa masalah itu nggak langsung tiba-tiba jadi besar loh. Tapi itu karena kita pelihara gitu ya, main api sedikit demi sedikit, tiba-tiba kita lihat, waduh masalahnya besar banget. Tapi kadang ya itu, orang bisa frustrasi karena tidak bisa menyelesaikan masalahnya yang besar. Ya, tadi benang kusut, lingkaran setan, ayam dan telur, ya. Dan dia berusaha keluar, tapi nggak bisa karena terlalu besar. Sehingga dia jadi stres, ya, rasa nggak ada harapan, mau bunuh diri lah dan segala macam. Dan dia berkata, saya mau supaya Tuhan cepat-cepat angkat beban saya. Saya mau supaya Tuhan angkat cepat-cepat masalah saya. Kalau enggak biar saya aja yang diangkat. Waduh. Angkat cepat-cepat. Tapi gini, saya mau kasih tahu rahasianya. Kalau itu saudara, ya, yang punya masalah besar yang seperti benang kusut, lingkaran setan dan ayam telur tadi, saya mau kasih tahu ada satu trik cara menyelesaikan masalah yang besar. Nah, ini ada di Alkitab, ya. Jadi perhatikan baik-baik. Cara menyelesaikan masalahnya yang besar, rahasianya adalah sesuatu yang sebetulnya kita sudah kenal. Kalau saya sebut, saudara pasti kenal baik. Caranya bagaimana? Yang ada di kehidupan kita sehari-hari dan mungkin kita sudah lakukan tapi bukan di dalam masalah kita. Yaitu dicicil, saudara. Nyicil. Karena kalau cicil itu jadi terasa ringan. Betul? Ibu-ibu kalau ke mall gitu ya, lihat ada, wih panci bagus banget nih. Panci lagi. Pas dilihat, aduh harganya 20 juta. Tapi ini bagus nih. Kalau masak ayam mateng nih di panci ini. Apalagi telur. Ayam telur lagi ya. Lalu gimana caranya supaya uangnya nggak sampai nih. 20 juta harga pancinya. Tapi kemudian dia kepingin banget. Caranya gimana? Dicicil. Supaya bisa kebeli. Betul? Nah saudara, kenapa saya bilang panci? Soalnya kadang kita suka cicil barang-barang yang gak seberapa penting sih buat kita. Benar gak? Kadang kemauan aja, kemauan mata aja. Mungkin orang Jakarta bilang, ya terserah gua. Gua yang punya duit, iya sih memang terserah kita yang punya uang. Tapi jangan sampai kalau jadi masalah di kemudian hari, kita gak bisa bayar cicilannya, nyusahin orang. Itu masalahnya. Minjem orang, lalu datang ke pendeta, minta doa gitu ya, dan lain sebagainya. Tentu saya nggak lagi ngomong soal cicilin, tapi masalah-masalah kadang kita yang buat sendiri sih. Tapi ya sudahlah, kalau memang udah kadung, caranya gampang saudara, dicicil. Cara supaya kita bisa keluar dari masalah yang besar, itu dicicil. Karena dengan dicicil, ya sedikit demi sedikit, ada
tadi ya, yang namanya proses. Ada yang namanya proses. Proses ini saya katakan namanya itu menyusun anggaran. Kalau kita cicil, misalnya cicil motor 4 tahun, itu pasti akan dibagi. Sudah ada perhitungannya dibagi, setahunnya tuh kenanya segini. Walaupun hasilnya sebetulnya jauh lebih besar, tapi jadinya bisa dibayar kan. Jadinya kita bisa punya motor itu kan. Karena ada menyusun anggarannya. Ini sekian 1 tahun, ini 2 tahun, ini segini, sebulan segini, sebulan segini. Nah saudara, masalah yang rumit, yang susah untuk diurai, apabila kita cicil, itu bisa terselesaikan. Ya, saya pernah suatu saat, saya teringat, saya kena ini, saya lagi di dalam mobil, ya. Tiba-tiba, sudah pernah dengar kata panic attack nggak? Panic attack, jadi tiba-tiba saya jadi panik. Ketika saya keinget, saya janji pelayanan di tempat ini. Saya janji untuk ketemu orang ini mau konseling. Terus saya janji juga untuk ada tukang yang mau datang. Terus saya janji di sini saya mau beresin ini. Terus saya janjian mau ketemuan sama ini. Nanti terus ada care, ada ini. Terus semua numpuk di kepala gitu. Terus saya tiba-tiba langsung panik. Aduh. Jadi gimana nih ya? Apa dulu nih yang saya mesti kerjain? Nah, tapi beruntungnya ada istri saya. Nah istri saya dia orangnya tertata rapih lah gitu ya dibanding saya. Lalu dia bilang udah tenang Pi. Nggak bisa tenang karena banyak banget, saya bingung nih saya mesti khotbah yang mana, dari mana gitu. Nggak tenang. Gini aja, coba jadi sambil di situ, coba nih saya catat, dia langsung ambil buku. Coba yang itu, ini, oke. Terus di mana? Oh ada care hari Selasa ini, oh ada ini hari Minggu ini, oh ada tukang hari Rabu ini. Oke, nah terus coba tanggalnya berapa, yang ini kapan, terus dia naikin. Jadi yang tadinya masih berantakan, dia susun satu yang berdasarkan kapan waktunya gitu. 1, 2 tanggalnya. Oke. Nah, kalau yang ini nih bisa digabung sama ini karena yang ini begini, yang ini bisa digabung sama ini. Yang ini telepon aja nih, nggak usah ketemu, nggak apa-apa, bisa kok begini. Tiba-tiba saya langsung jadi langsung jadi tenang. Walaupun masalahnya belum beres. Saya belum lakukan ini semua, tapi saya jadi tenang. Karena oh iya ya, ketika sesuatu yang scatter itu yang tadinya banyak numpuk ya seperti benang kusut tiba-tiba disusun rapi ya, dalam istilah komputer itu anak IT pasti tahu ada yang namanya defrag ya. Defrag itu menyusun ulang. Jadi dirapihkan lagi, menyusun ulang dengan melihat prioritas yang harus diambil. Nah, Saudara, apabila kita sedang menghadapi masalah yang besar, banyak ya, kusut, kita harus mulai menyusun ulang ya. Kita susun ulang dulu ya, tadi itu istilah komputer itu defrag, disusun ulang file-filenya ya, disusun ulang apa sih penyebabnya, disusun ulang. Dan untuk itulah kadang kita butuh mentor dan duduk tenang. Nah, di sini ada hamba-hamba Tuhan, ada Bapak Gembala, Ibu Gembala, ya Ibu Silas yang penuh dengan pengalaman, itu bisa ya untuk menyusun ulang, membantu kita menyusun ulang. Walaupun peperangan itu adalah peperangan kita sendiri. Tapi itu menyusun ulang. Ya. Dicicil, gimana sih caranya? Oh yang ini dulu, yang ini dulu, yang ini dulu. Yang penting itu konsisten. Dan yang terpenting adalah mentor dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang bisa memberikan hikmat, apa yang harus kita lakukan. Tetapi itu kita harus cicil dengan konsisten. Ya. Tentu saudara mengerti benar prinsip dari mencicil itu ya. Karena semua orang sekarang ya suka mencicil. Karena ya itu satu hal ditawarkan yang baik. Dicicil pelan ya. Saya belakangan ini diajak sama Ibu Fosa ya untuk ayo kita arisan lagi seperti dulu gitu. Saya bilang iya oke, saya senang sih arisannya. Nagihnya itu yang repot. Jadi ya nanti dulu deh. Karena dicicil pelan-pelan tiba-tiba jadi besar, jadi banyak. Yang tadinya mau beli TV, nggak bisa, tapi karena dicicil, diurai, konsisten. Dicicil, akhirnya bisa memiliki. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam Alkitab ada satu kisah ya tentang bagaimana ternyata Tuhan juga nyicil loh untuk memenangkan bangsa Israel. Tuhan juga nggak langsung, karena Tuhan tahu di balik dia mencicil, ada proses yang terjadi sehingga bangsa Israel bisa belajar sesuatu. Nah itu intinya. Keluaran 23, ayatnya yang ini kisah yang pendek aja.
23, 27 sampai 30 ya. Ayatnya yang ke-23 dulu, Keluaran 23 ayat yang 23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, Feris, orang Kanaan, orang Hewi dan orang Yebus, dan aku ini Tuhan akan melenyapkan mereka. Siapa ini mereka? Ya, orang-orang ini. Mereka ini musuh-musuhnya Israel, musuhnya kita. Ya, masalah kita yang besar. Ya, musuh-musuh di dalam kehidupan kita. Dan janji Tuhan dia akan melenyapkan mereka. Nah, seringkali kita mau, aduh amin, Tuhan akan lenyapkan. Tapi ntar dulu kita lihat seterusnya. Ternyata Tuhan cicil loh untuk lenyapinnya. Ayat yang ke-27. 27. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. 28. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan dan orang Het dari depanmu. Nah, ayat 29 perhatikan nih. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun nggak akan selesai nih. Jadi ada waktu, pasti bangsa Israel udah seneng-seneng. Wah oke, kita akan menang. Tuhan akan mengirimkan kekuatan kuasanya. Tiba-tiba Tuhan ngomong, nggak dalam 1 tahun itu selesai. Bangsa Israel nggak, loh kirain besok udah bisa masuk, ternyata enggak. Dalam 1 tahun, karena apa? Perhatikan ini, ya. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi. Jadi ada maksud di balik penundaan itu. Supaya jangan jadi sepi, dan kalau jadi sepi dan segala binatang hutan, jangan bertambah banyak melebihi engkau. Jadi ada maksud tertentu di dalamnya. Dan lalu sedikit, ayat 30 perhatikan, sedikit demi sedikit, nah ini Tuhan juga nyicil loh. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu. Ada maksudnya adalah ini, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Jadi singkat cerita adalah Tuhan itu bekerja ada tenggang waktunya, tidak sekejap karena ada maksud Tuhan yang kita belum mengerti dan kita belum siap dan itu bisa membahayakan kita. Sedikit demi sedikit, pelan tapi konsisten Tuhan lakukan. Bangsa Israel bertumbuh, bertambah banyak. Dan dalam masa penantian ini, Tuhan proses kita. Asal kita konsisten untuk mengerjakan bagian kita. Dan setelah waktunya tiba, musuh yang tadinya besar itu jadi kecil. Karena apa? Kita yang bertambah besar. Karena proses cicil ini. Amin. Yang tadinya kita bayar mungkin beli motor 30 juta, nggak bisa. Tapi kemudian karena dicicil yang kalau di total sebetulnya jadinya 50 juta. Tapi di 4 tahun berikutnya kita jadi bisa beli. Walaupun itu harganya lebih daripada 30 juta. Ngerti maksud saya ya? Bukan motornya tambah murah, tapi kitanya tambah besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari konsisten itu penting. Nah konsisten, saya katakan di sini, orang yang dapat melihat hasil yang maksimal adalah orang yang konsisten. Itu. Orang yang dapat melihat hasil yang maksimal itu adalah orang yang konsisten. Konsistensi membuat kita menjadi fokus sama tujuan kita. Dan sekali lagi, orang yang fokus sama tujuan itu gak akan usil untuk ngurusin orang. Orang yang fokus sama tujuannya, dia tahu kemana dia harus melangkah sehingga dia gak punya waktu lagi untuk ngurusin masalah orang. Bukan berarti kita gak ini, tapi ngomongin orang dan lain sebagainya, iri hati dan aduh itu udah gak masuk sama orang yang fokus sama tujuannya. Saudara, orang yang konsisten akan selalu dipercaya. Nah ini, firman Tuhan bilang ya, setia, ya Lukas 16 ayat 10, setia pada perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Jelas, konsisten, orang yang konsisten dia setia pada perkara kecil, konsisten pada hal-hal yang kecil. Dan akan ada kepercayaan yang lebih besar lagi. Orang yang konsisten akan selalu dipercaya. Dan orang yang konsisten itu akan selalu membangun dirinya. Karena ini berubah menjadi habit, berubah menjadi kebiasaan. Orang yang konsisten itu akan jadi terbiasa. Awalnya mungkin gak terbiasa, tapi karena dia konsisten, dia lakukan dari hari ke hari, dia lakukan dari hari ke hari. Dalam jangka waktu berapa
berapa saat dia akan jadi membangun dirinya sendiri karena jadi kebiasaan. Konsisten itu adalah karakter. Ada istilah finish what you started. Selesaikan apa yang kamu sudah mulai. Belajar untuk konsisten dengan apa yang kita komitmenkan. Saudara, mungkin di hari-hari ini kita komitmen sesuatu, ya. Bukan saja membereskan masalah pribadi kita, tapi juga mungkin dengan masalah karakter kita, ya. Janji dengan orang konsisten supaya bisa dipegang. Buat program konsisten supaya ada hasilnya. Dalam pekerjaan konsisten supaya bisa dipercaya. Caranya adalah buat perencanaan yang matang, taruh Tuhan di dalamnya. Jangan dengan hikmat kita. Kadang kita buat sesuatu itu dengan hikmat kita. Sehingga berhenti di tengah jalan. Ibu Gembala selalu katakan, Tena selalu katakan, berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah itu orang yang konsisten, dia berjalan, dia tidak menjadi lelah. Karena dia konsisten berjalan, dia taruh Tuhan di dalamnya. Kalau kita memakai hikmat kita berjalan, tapi pasti suatu saat kita akan capek. Kita berhenti sehingga kita jadi tidak konsisten. Saudara, ayat yang terakhir. Roma 5 ayat yang keempat berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji atau konsisten menimbulkan pengharapan. Ketekunan akan membuat orang tahan uji. Inilah yang menimbulkan pengharapan. Selanjutnya ketabahan mendatangkan keteguhan hati, dan keteguhan hati mendatangkan pengharapan. Mari pemimpin pujian, singers, main musik, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Roma 5 ayat 4 berkata, ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu nanti ujung-ujungnya keteguhan hati dan ada pengharapan. Saudara harapkan apa di dalam hidupmu? Ya, karaktermu dibereskan atau masalah yang besar, konsisten aja lakukan hal-hal yang kecil yang mungkin gak kelihatan, mungkin belum terlihat, tapi lama-lama jadi besar. Lama-lama jadi besar, konsisten. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sebuah pujian, ya kita nyanyikan ya tadi, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat. Puji Tuhan. Di layar saudara pasti ada tulisannya. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Sejak ku terima Dia, sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubah. Sekali lagi, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Refnya ya, Dia ubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lagu ini ada tepuk tangan profetik namanya. Ini saya bikin sendiri saudara ya. Tepuk tangan profetik. Jadi saudara, dimanapun saudara, lihat kanan kiri, lihat istrinya. Kalau saudara sendiri ya nggak apa-apa, lihat Tuhan aja. Ya, tetapi mari kita mau bikin ini tepuk tangan profetik. Anggap tangan kiri kita ini adalah beban. Kita ambil beban kita, sifat jelek kita, ya sifat yang nggak benar kita, atau masalah kita bawa naik begini. Ya, kita bawa naik begini. Lalu tangan kita ini adalah kita yang mau belajar untuk konsisten, yang mau belajar untuk dengan konsisten saya akan matikan ini semua, ya masalah, sifat jelek, beban, sehingga tepuk tangannya jadi begini. Turunnya
sedikit ya, namanya juga sedikit-sedikit, jadi jangan langsung sampai di bawah. Oke. One, two, go. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat. Turun dikit-dikit. Yesus mengubahku. Sejak ku terima Dia, hidup dalam, turun lagi ya. Yesus lagi ya. Anggap ini beban saudara, masalah saudara, dengan profetik. Tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Amin. Turunin terus. Sejak ku terima Dia, hidup dalam sampai ke bawah. Yesus mengubahku. Mari angkat tanganmu, katakan, ya ubahku. Haleluya. Mari Bapak Gembala, oh Juru Selamat. Mari Bapak Gembala maju ke depan untuk menutup dalam doa. Dulu lagi, meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sembuh. Sekali lagi ya, naik angkat ke atas, sedikit demi sedikit, tepuk tangan profetik. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Sejak ku terima Dia, hidup dalam adanya, Yesus mengubahku. Kita bangkit berdiri, nyanyi lagu ini. Sedikit demi sedikit, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Lagi, sekali lagi, amin. Sedikit demi sedikit, amin. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Yesus mengubahku. Yesus mengubahku. Yesus mengubahku. Yesus mengubahku. Haleluya. Saudara percaya Roh Kudus penolong kita, Dia menolong, Dia menyertai kita, Dia merubah kita, Dia bisa rubah kita langsung ya, tetapi itu bukan proses namanya, yaitu simsalabim. Saudara, kita perlu bekerja sama dengan Roh Kudus dari hari ke hari, sedikit demi sedikit. Tuhan, asal kita mau bekerja sama ya, asal kita mau taat kepada apa yang Dia katakan ya. Firman Tuhan sangat mengingatkan kita pada pagi hari ini. Mari saudara, haleluya, mari kita fokus kepada Tuhan, haleluya. Mungkin lagu dibuat nada penyembahan barangkali bisa ya. Sedikit demi sedikit, amin. tiap hari, Tiap sifat, Yesus mengubahku. Amin. Oh, sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Saudara, kita hidup dalam anugerah. Kita coba sedikit jatuh lagi, bangun lagi, bekerja sama dengan anugerah Tuhan. Jangan saudara bergerak baru setengah langkah, menurut tantangan begitu berat menimpa saudara jadi patah semangat. Aduh, kok berat banget ya kayak begini, dan akhirnya saudara lempar handuk putih dan saudara menyerah. Bukan begitu proses yang Tuhan mau. Sedikit demi sedikit, ya. Lagu lama juga katakan, tambahlah selangkah. Gimana tuh lagu? Tuhan beriku percaya, sedikit demi sedikit.
bertambah sedikit selangkah demi selangkah demi selangkah dalam pergumulan saudara. Lama-lama dia jadi bukit dan seperti firman Tuhan tadi katakan, tujuan Tuhan kita menjadi lebih besar di ujung sana dalam berhadapan dengan ujian dan pencobaan. Tuhan mau kita menjadi pemenang, tapi kita harus berperang saudara ya. Kita harus mengizinkan Tuhan dan diri kita untuk bekerja sama dengan Dia. Dan haleluya, sedikit demi sedikit iman kita bertambah, makin hari makin kuat. Kuasa Roh Kudus makin hari makin kuat di dalam dan melalui kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara sedang bergumul dan mungkin masih belum melihat kemenangan. Saudara jangan menyerah di tengah jalan. Saudara sedang menumpuk, saudara, bata-bata itu sedikit demi sedikit sehingga lama-lama itu tembok akan berdiri kuat, berdiri dengan teguh. Ya, mari haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara. Perangi setiap masalah yang saudara hadapi. Ya. Panjat itu satu persatu, haleluya. Tiap hari satu langkah maju, tiap hari satu langkah. Kita tidak berjuang sendiri, kita berjuang dengan campur tangan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu. Haleluya. Engkau memberikan kepada kami penolong yang lain yang menyertai kami Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu selalu baru setiap pagi Tuhan. Sehingga Tuhan tidak ada alasan kami terpukul, jatuh dan lemah dan tidak bangkit lagi. Kami bisa jatuh Tuhan. Mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi selalu kami bangkit lagi. Dan kami melangkah lebih jauh lagi. Sedikit demi sedikit, tapi bersama-sama dengan Tuhan itu menjadi bukit. Dan kami menjadi raksasa-raksasa rohani di dalam Engkau. Yang mengatasi Tuhan segala gunung-gunung yang menghalangi perjalanan iman kami. Kami tahu ada banyak umat-Mu yang sedang bergumul Tuhan Yesus. Bergumul dengan dosa, bergumul dengan kebiasaan buruk, bergumul dengan banyak hal yang lain Tuhan Yesus. Dan seringkali kami memandang itu seperti satu gunung yang begitu besar. Tetapi Tuhan, bersama dengan Tuhan pagi hari ini kami mau melangkah sedikit demi sedikit dengan iman. Di dalam nama Yesus kami mau mengalahkan segala peperangan kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang melatih kami Tuhan, memakai pedang Tuhan Yesus firman Allah untuk menjalani hidup ini Tuhan Yesus. Dan di ujung sana kami akan menjadi ahli dalam berperang. Dan kami akan berperang dari kemenangan kepada kemenangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kirimkan Roh Kudus-Mu kepada setiap umat-Mu yang sedang bergumul hari ini Tuhan Yesus. Berikan kemenangan kepada mereka. Besok berperang lagi, berikan kemenangan lagi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau Daud kami yang lebih besar. Engkau berperang dari pagi hari sampai kepada malam hari. Untuk merebut kembali Tuhan Yesus apa yang sudah hilang daripada umat-Mu. Daripada jarahan yang kekayaan yang dulu menjadi milik daripada umat Tuhan. Diambil kembali. David recover all. Daud, Engkau memulihkan semuanya. Engkau yang berperang ganti kami Tuhan. Engkau di dalam kami lebih besar daripada segala tantangan ujian apapun. Dan Engkau akan pulihkan semuanya. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih, ajarlah kami tekun di dalam proses-proses yang kami harus hadapi. Dan kami percaya di ujung sana kami akan menang Tuhan. Kami akan menang sebab Engkau sudah menanamkan dalam kami satu roh yang bahkan lebih dari pemenang. Karena Engkau yang mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati pelayan-pelayan Tuhan, worship leaders, singers Tuhan, para pemain musik, dan juga Tuhan mereka yang memegang alat-alat yang ada, kamera dan mixer dan chorus board, semuanya diberkati Tuhan. Dan bahkan seluruh umat Tuhan yang beribadah online pada pagi hari ini, Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami memulaikan hidup kami Tuhan Yesus bersama-sama dengan Tuhan. Engkau yang sudah menang perang, dan kami di dalam Engkau, kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu serahkan dan seluruh jemaat-Mu yang ada, keluarga-keluarga yang ada, suami, istri dan anak-anak, segala usaha pekerjaan mereka, tantangan, peperangan yang mereka hadapi dalam minggu-minggu mendatang, hari-hari mendatang kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Janji-Mu Tuhan cukup bagi kami. Kami mau berdiri di atasnya dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipuji
dan dipermuliakan Tuhan Yesus di dalam dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, saudara boleh angkat tangan, terima dengan iman berkat daripada Tuhan pagi hari ini. Oleh sebab itu saudara sekalian, turunlah kiranya dalam kehidupan berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, serta penjagaan, penyertaan dan persekutuan Roh Kudus ada menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dan berkat mana kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Puji Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. amin. Haleluya. Mari semuanya bersorak buat Tuhan, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Kami bersorak Tuhan, amin. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, oh Soraklah, haleluya. haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Mari lebih lagi katakan sorak haleluya.